Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkunjung di channel YouTube aku, MyDianN. Dan saya ingatkan ya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Pada bagian sebelumnya, kita telah belajar tentang beberapa cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari cara hewan melakukan perkembangbiakan sehingga keberadaannya di bumi tetap lestari. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Secara umum, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua cara, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Jika perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual tidak melibatkan pembuahan atau fertilisasi. Misalkan yang pertama, membentuk tunas. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini antara lain hewan dari filum Porifera dan Coelenterata. Contohnya yaitu ubur-ubur dan hidra. Pada hidra, tumbuhnya akan membentuk tunas sehingga membentuk anakan atau induk baru. Yang kedua, dengan cara fragmentasi. Salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi yaitu cacing planaria. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak pada bagian tersebut. Sehingga pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Dan yang ketiga, melalui partogenesis, di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif atau seksual terjadi melalui fertilisasi atau melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Pada proses ini terjadi proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur yang akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, fertilisasi internal. Terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya yaitu pada sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Dan yang kedua, fertilisasi eksternal. Terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Misalkan pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, yaitu ikan. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, hewan vivipar, yaitu hewan yang melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Contohnya yaitu pada hewan mamalia, yaitu hewan yang memiliki kelenjar susu. Yang kedua, hewan ovipar, yaitu hewan yang bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Contoh hewan ovipar antara lain cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung elang, dan itik. Sedangkan yang ketiga, ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur, seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewannya yaitu kadal dan sebagian jenis ular.
Selanjutnya, perkembangan hidup hewan. Setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan mengalami kematian. Perkembangan hidup hewan ada dua macam. Yang pertama, perkembangan secara langsung. Pada beberapa jenis hewan, misalkan pada serangga Lepisma saccharina, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa atau disebut imago. Selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh. Selama berkembang, hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Perkembangan hewan yang kedua yaitu metamorfosis. Pada jenis hewan yang lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang menjadi tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, terlihat pada gambar bagian A, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Dengan kata lain, metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan tidak mengalami fase pupa atau kepompong, yaitu pada kutu, belalang, capung, kecoa, jangkrik, laron, dan kepik. Sedangkan pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, terlihat pada gambar bagian B, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada hewan tertentu, misalnya kupu-kupu dan lalat, larva berkembang menjadi pupa. Selanjutnya, pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Selama berkembang, struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan, sehingga menjadi hewan dewasa. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu pada katak, nyamuk, lebah, kumbang, dan semut. Pada beberapa hewan tertentu, ada yang melakukan perkembangbiakan dengan cara unik, misalkan pada cacing tanah, yaitu hewan yang hermafrodit. Artinya, dalam satu tubuh cacing terdapat dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina. Cacing dapat bereproduksi secara seksual yaitu kawin dan secara aseksual yaitu dengan membelah diri. Meskipun cacing memiliki dua alat kelamin sekaligus, cacing tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual sendiri, namun tetap memerlukan cacing yang lain. Saat proses kawin, dua cacing bersama-sama berpegangan satu sama lain. Saat bergabung, mereka bertukar sperma dan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Kemudian cacing mulai memisahkan diri satu sama lainnya. Setelah proses ini berlangsung dan selesai, maka kedua cacing tersebut akan hamil dan bertelur. Dari telur tersebut akan keluar anak-anak cacing. Pada akhirnya, cacing tersebut akan menjadi dewasa. Di bawah kondisi yang menguntungkan, populasi cacing akan berkembang biak dengan cepat. Keunikan hewan yang lainnya yaitu pada ubur-ubur. Selama perkembangan hidupnya, ubur-ubur dapat berkembang biak secara seksual dan secara aseksual. Ubur-ubur dapat berkembang biak secara seksual yaitu melalui fertilisasi pada bentuk medusa dan secara aseksual dengan membentuk tunas yaitu evira. Ubur-ubur yang sering kali kita jumpai sebenarnya dalam bentuk medusa, yaitu berada pada tahap seksual, dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi, kemudian akan membentuk zigot dan berkembang menjadi larva. Jika berada pada tempat yang sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip yang disebut skifistoma. Saat dalam tahap polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan tunas. Polip akan berkembang dan menghasilkan strobila. Strobila akan terlepas dari induknya dan berkembang menjadi medusa kecil yang disebut evira.
Evira selanjutnya tumbuh menjadi medusa dewasa atau ubur-ubur. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ya. Ditunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.